Tegaskan ya ikhwan. Ini diterapkan pada kita juga di pesantren. Tatkala Allah utus setiap rasul kepada suatu kaum, ya, mereka terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama siapa? Faminhum man hadallah. Mereka yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Mereka ini siapa? Yang belajar, berilmu, kemudian berusaha mengamalkannya. Ini golongan yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ini harus ada usaha, harus ada berusaha. Kita belajar berusaha melawan hawa nafsu, berusaha menghilangkan kebodohan dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit. Antum tahu sholat wajib, tahu sholat wajib, meninggalkan berdosa, dikerjakan tahu wajib, tapi dia malas mengerjakannya. Berarti dia lebih memilih hawa nafsunya. Maka bisa jadi dia termasuk golongan yang kedua. Apa kata Allah? Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka Allah tetapkan kesesatan padanya. Dua kelompok jamaah. Setiap nabi diutus kepada kaumnya menjelaskan dakwah tauhid, menjelaskan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Umatnya, mad'unya, orang yang dakwah terbagi menjadi dua golongan. Kita juga sama. Ada yang mendapatkan hidayah dan ada yang tersesat. Disesatkan Allah disebabkan karena dia enggan mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kecil ikhwan. Masalah syirik saja itu kecil. Syirik. Masalah sholat itu salah satu ilmu yang wajib. Syirik kewajiban dosa yang paling besar. Tauhid kewajiban yang paling besar, setelahnya adalah sholat. Kita pulang kampung sakit, orang tua aja kita berobat ke Sikere, bilang gak usah, maaf bu, saya sudah belajar agama, berobat dengan Sikere menggunakan hewan disembelih itu termasuk dosa paling besar. Berobatnya ke dokter. Harus ikhwan mengamalkan ilmu. Sholat ikhwan, Allah tuh tahu siapa di antara kita yang membohongi dirinya sendiri. Kalau dia benar, termasuk orang yang Allah yang hidayah kepadanya, di sini dia sholat ikhwan, di kampung juga dia sholat, di ladang dia sholat. Berarti termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kita berharap kita masuk golongan ini. Jangan golongan kedua, yang disesatkan Allah disebabkan karena dia memilih hawa nafsu, mengikuti kesesatan. Dia tahu ini meninggalkan sholat dosa besar, tapi tetap aja malas. Ikhwan di pesantren perhatikan ikhwan, bukan mengajak kita semua jadi ustadz, tapi mengajak kita bagaimana mengetahui kewajiban seorang muslim. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Maka ikhwan perhatikan ayat ini tegas ya. Ketika diutus seorang rasul, ketika datang seorang pendakwah, manusia terbagi dua kelompok. Dan ini terjadi di mana-mana. Apakah orang di pesantren juga sama. Di zaman rasul saja, zaman nabi ikhwan, Allah utus rasul seorang nabi, seorang rasul dan nabi kepada kaumnya. Masih ada yang sesat. Bahkan ada orang munafik di antara mereka. Hati-hati ikhwan. Ini bukan terjadi ya kecuali pada kita di pesantren sini, juga pernah terjadi. Maka Ustaz ingatkan ikhwan, minta doa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah dan Allah berikan kita istiqomah. Apa istiqomah itu? Senantiasa di atas petunjuk dan ketaatan. Kadang di SMP dia taat, di SMA terkena fitnah akhwat, fitnah laki-laki ikhwan. Bahaya bagi anak santri itu pertama pergaulan bebas sama akhwat perempuan.